Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Salam Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali bertemu dengan Pak Gembala dalam ibadah doa puasa online hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, berkatilah firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan disampaikan kepada semua kami. Berkati umat-Mu yang melihat dan mendengarkan ibadah ini dalam doa bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, amin. Apapun yang kita alami, kita mau belajar terus berkata, Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-9. Tema khotbah saya hari ini yang Tuhan taruh di hati saya adalah sesuatu terjadi di saat kita berdoa. Di saat kita berdoa, sesuatu terjadi. Bapak Ibu jangan lupa, 3 menit berdoa lebih baik daripada tidak sama sekali. Sering sekali kita menunda-nunda. Menunda-nunda. Jangan tunda Bapak Ibu. Penundaan itu adalah ketidaktaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, perhatikan. Lukas pasal 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Firman Tuhan berkata, ketika ia sedang berdoa, maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, wajahnya berubah. Yang kedua, pakaiannya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Bapak Ibu, apa kira-kira yang terjadi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk berdoa? Memang berdoa itu tidak mudah. Siapa bilang berdoa itu gampang? Sebenarnya berdoa itu kan esensinya bukan hanya kata-kata doa. Esensi doa itu adalah motivasi hati, sikap hati, kerinduan hati, passion hati itu apa? Apa yang sedang ada di hatimu, yang kau ingin utarakan dengan Tuhan. Itu adalah doa. Jadi hubungan dua arah. Hati kita dengan Tuhan, Tuhan kepada hati. Makanya Tuhan membawa mereka ke sebuah gunung yang tinggi. Bahkan yang dibawa oleh Tuhan tidak semua muridnya. Muridnya ada 12 orang. Yang dibawa hanya 3. Bapak Ibu, banyak hari-hari ini murid-murid Tuhan mengaku murid Tuhan Yesus. Tetapi kalau untuk mengalami kedalaman doa, tidak semua orang bisa mengalaminya. Tapi saya percaya murid yang sejati adalah murid yang terus mau membayar harga untuk mengambil jam-jam doa di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi di saat kita berdoa? Yang pertama, wajah kita berubah. Wajahnya yang kelihatan bengis bisa menjadi lembut. Wajahnya yang biasanya kelihatan garang bisa jadi lembut. Jadi kita nggak perlu ngomong begini Bapak Ibu. Memang aku dari sananya begitu. Tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan aja bisa mengubah malam menjadi siang. Apalagi mengubah wajah kita. Mengubah hidup kita. Apapun yang kau alami hari ini, kalau kau percaya, Tuhan bisa ubah. Amin Bapak Ibu. Di saat kita berdoa, wajah kita berubah. Makanya kelihatan kok, orang yang suka doa itu, dan memang betul-betul dia berdoa sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, itu kelihatan terpancar dari wajahnya, dari matanya,
dari air mukanya kelihatan Bapak Ibu. Nah, kalau bicara tentang muka, tentang wajah, sebenarnya ini berbicara tentang karisma Tuhan di dalam diri seseorang. Waktu Musa mengalami Tuhan secara pribadi sampai 40 hari dia di atas gunung, tidak makan, tidak minum. Dia turun dari gunung, wajahnya bercahaya Bapak Ibu. Jadi wajah ini berbicara tentang pancaran kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang. Wajah ini berbicara tentang mata, telinga, dan mulut Bapak Ibu. Apa yang saudara ucapkan kepada orang, itu berbicara tentang wajah rohani. Apa yang saudara tampakkan kepada, itu keluar alami dari wajah kita. Memang ada orang yang berbohong. Hatinya beda, wajahnya beda. Tetapi saya percaya, orang yang melekat dalam hadirat Tuhan, maka dari wajahnya itu akan keluar karisma Tuhan. Akan keluar sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini Bapak Ibu. Kalau wajah kehidupanmu ingin berubah, mari banyaklah berdoa dalam hadirat Tuhan. Yesus pernah berkata begini, kalau seseorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang sebelah lagi. Itu berbicara wajah Bapak Ibu. Itu berbicara sesuatu yang keluar dari hidup kita secara alami. Yang keluar dari hidup kita secara natural. Keluar sendiri dalam kehidupan kita. Di saat kita berkomunikasi dengan orang, kita berbicara dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman kita. Itu keluar sendiri karisma itu Bapak Ibu. Dari wajah itu. Dan seseorang itu bisa dilihat dari wajahnya. Apakah dia sedang marah? Apakah dia sedang sedih? Apakah dia sedang bahagia? Atau apakah dia sedang banyak masalah, Bapak Ibu? Apalagi orang yang happy, orang yang bahagia, wajahnya nggak bisa disembunyikan. Pasti terpancar kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, kalau engkau berdoa, aku berdoa, dan kita berdoa, yang berubah pertama dalam hidup kita adalah pancaran wajah kehidupan kita. Senyum kita, kata-kata kita, sikap hati kita, itu pasti berubah. Tidak bisa tidak, saya percaya orang yang sungguh-sungguh masuk di dalam doa pasti berubah air mukanya, pasti berubah wajah rohaninya. Tidak akan pernah sama lagi. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang terjadi di saat kita berdoa? Di saat kita berdoa, dikatakan oleh firman Tuhan, di saat Yesus berdoa, maka pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saya percaya, di saat kita sungguh-sungguh masuk di dalam doa, mencari hadiratnya, menghauskan akan Tuhan, dan kita banyak menikmati kasih karunia-Nya di dalam hadiratnya, maka pakaian hidup kita akan berubah. Pakaian itu berbicara karakter, perbuatan, tingkah laku. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh banyak masuk di dalam doa, sungguh-sungguh berdoa dalam roh dan kebenaran, memuji menyembah Tuhan, saya percaya karakternya pasti berubah. Tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan di dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu. Pakaiannya berubah. Pakaian itu berbicara perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin banyak berubah dalam karakter dan tingkah lakumu, maka banyaklah masuk di dalam doa. Renungkan firman Tuhan di dalam doamu, puji dan sembah Dia. Maka firman itu, hadiratnya akan mengubah hatimu. Dan kau belajar taat melakukan firman-Nya, maka akan terjadi perubahan dalam karaktermu. Saya sungguh percaya orang-orang yang sungguh banyak masuk di dalam doa akan mengubahkan kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Di dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan di sana, di ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Bapak Ibu. Maka karakter-karakter buah-buah roh ini akan mengalir keluar dari hidup kita.
Di saat kita berdoa, karakter kita akan berubah. Bapak Ibu, berdoa. Mari kita banyak berdoa supaya kita jangan berdosa. Amin Bapak Ibu. Berdoa dengan berdosa itu bedanya cuma di huruf S-nya. Setan. Buang setan dalam hidup kita. Banyak berdoa. Kalau kita banyak berdoa, maka setan, kejahatan akan menjauh dari hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, di saat engkau berdoa, maka saya percaya karaktermu akan berubah. Itu yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Luar biasa. Mari kita lihat sejenak Bapak Ibu. Dalam Lukas pasal yang ketiga, dikatakan di sana, Lukas pasal yang ketiga. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, di saat kita berdoa, kira-kira apa yang akan terjadi? Lukas pasal 3 dikatakan di sana, di ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kira-kira momen apa yang terjadi di saat kita berdoa? Langit terbuka. Artinya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau sedang mengalami banyak masalah, jangan datang mencari manusia lebih dulu. Jangan dulu cari pertolongan manusia. Datang dulu kepada Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka langitnya, memberikan engkau hikmat, memberikan kau jalan, memberikan kau kekuatan untuk menerima berkat pertolongan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau engkau berdoa, maka langit terbuka dan Roh Kudus akan turun dalam hidupmu. Apa artinya? Apa artinya langit terkoyak dan Roh Kudus turun dalam hidup kita? Di saat kita berdoa, Roh Kudus akan mengurapi kita dengan hikmatnya. Karena Roh Kudus itu adalah penghibur. Dia hibur engkau, dia kuatkan engkau, dia ingatkan firman dalam hidupmu. Roh Kudus itu pengingat firman dalam hidup kita. Maka di saat kita berdoa, salah satu yang terpenting adalah mari libatkan pribadi Roh Kudus. Engkau bisa berkata, Roh Kudus tolong aku. Judas pasal 1 Bapak Ibu, ayat yang ke-20 saya akan bacakan, berkata begini. Judas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Firman Tuhan meneguhkan, berdoalah dalam Roh Kudus. Di saat Yesus berdoa setelah dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam hidupnya. Sama saya dengan saudara. Di saat kita berdoa, maka Roh Kudus turun menolong kita dalam banyak hal. Bahkan Roh Kudus akan memberikan kau urapan doa, minyak doa, untuk membuat doamu menjadi berkuasa. Amin Bapak Ibu. Itu tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27 berkata begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Karena hanya Roh Kuduslah, Roh Allah, Roh Bapa yang mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. 3 hal ini mari kita renungkan bersama-sama. Di saat engkau berdoa, wajah rohanimu berubah. Di saat engkau berdoa, pakaian rohanimu berubah. Di saat engkau berdoa, Roh Kudus turun mengurapi engkau dan menolong engkau dan membuka jalan hikmat dalam hidupmu. Bapak Ibu, penting sekali kita harus berdoa supaya pakaian kita berubah. Pakaian, perbuatan, karakter kita. Anak bungsu Bapak Ibu, perumpamaan dalam Lukas 15 tentang anak bungsu dikatakan, setelah dia kembali ke rumah bapaknya, apa yang pertama dikasih bapaknya? Lukas pasal 15 Bapak Ibu, Lukas pasal 15 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini.
Lukas 15 ayat ke-22. Firman Tuhan berkata, setelah anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya, apa yang pertama dikasih oleh bapaknya? Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Yang pertama sekali diberikan bapak ini kepada anak bungsu setelah dia pulang, apa yang dikasih? Jubah, baju. Karena anak bungsu ini karakternya sudah hancur, perbuatannya sudah melengseng, dia sudah jauh dari hukum-hukum Tuhan, sudah jauh dari aturan-aturan bapaknya. Maka bapaknya melihat dia harus diberikan jubah yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Di saat kita kembali datang, mau masuk dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan lagi lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberikan kau jubah yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Luar biasa dalam Lukas pasal yang ke-9 ini yang mendasari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Dan pada akhirnya apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka melihat itu, lalu mereka berkata, Tuhan, betapa indahnya kami di tempat ini. Mereka merasakan hadirat Tuhan karena mereka melihat dalam kemuliaan. Ada Musa dan Elia. Bapak Ibu, di saat seseorang masuk dalam kedalaman dan kedalaman dalam doa, dalam kedalaman hadirat Tuhan, maka orang itu akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan itu yang mati bisa menjadi hidup Bapak Ibu. Kematian bisa menjadi sebuah kehidupan. Elia itu sudah mati, Musa itu sudah mati, tapi lihat dalam kemuliaan segala sesuatu mungkin. Dan kedua hamba Tuhan ini adalah orang yang hidup ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, tapi dalam kemuliaan mereka bisa melihat Musa dan Elia. Bapak Ibu, dalam hadirat Tuhan, semua rahasia-rahasia yang tidak dibuka bisa dibuka oleh dunia ini. Tuhan bisa buka dalam hidup kita. Rajin-rajinlah berdoa, tekunlah berdoa Bapak Ibu, maka Tuhan akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang tidak diperlihatkan kepada orang lain. Apa bedanya orang yang suka berdoa dengan orang yang malas berdoa? Orang yang suka berdoa, dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain Bapak Ibu. Saya percaya berkat ini turun dalam hidup kita. Amin. Bahkan Petrus berkata, aku mau mendirikan kemah untukmu Tuhan Yesus satu, untuk Musa satu, untuk Elia satu. Tapi apa kata Tuhan Bapa? Apa kata Bapa dari surga? Berkata begini, Lukas pasal 19 di ayat yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Waktu Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Orang ya, kalau udah merasakan hadirat Tuhan, pasti ada kebahagiaan yang luar biasa. Maksudnya Petrus itu baik sebenarnya. Dia ingin bangun kemah supaya lama hadirat itu tinggal, supaya mereka lama mengalami momen itu. Makanya dia berkata, Tuhan, maukah aku bangun kemah 3 untuk engkau, Musa dan Elia? Tapi apa kata Bapa? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, penutup firman Tuhan dalam 2 puasa hari ini, di dalam hadirat Tuhan, yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa menangkap pesan Tuhan, bagaimana engkau bisa menangkap tuntunan Tuhan, bagaimana engkau bisa mendengarkan Tuhan berbicara di dalam rohmu. Karena itulah puncak dari doa-doamu Bapak Ibu. Engkau bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Makanya Bapak berkata, lupakan dulu itu kemah, lupakan dulu itu semua Petrus. Yang terutama dalam hadiratku adalah mendengarkan suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memang kita bisa berdoa meminta pertolongan Tuhan, menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tapi yang terutama adalah bagaimana engkau bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itu yang mengubah hidupmu Bapak Ibu. Itu esensi dari doa. Bukan doamu dijawab, engkau ditolong. Itu bukan nomor 1. Itu penting. Tapi yang terpenting adalah apa yang kau dapat
dari Tuhan dalam momen-momen doamu itu. Dengarkanlah dia, kata Bapa. Lalu tiba-tiba mereka melihat hanya ada Yesus. Di dalam doa, biarlah kita hanya melihat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Rajinlah berdoa. Jangan tunda untuk berdoa. Haus akan hadirat Tuhan. Ingat sekali lagi, 3 menit berdoa lebih baik daripada tidak sama sekali. Amin. Jangan ngomong begini, nanti aja, besok aja. Kalau kita masih hidup, besok kita nggak tahu hidup kita. Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, jangan buat doamu dalam sisa waktumu. Tidak, tapi sisihkan waktumu untuk doa. Sekali lagi, jangan buat doamu dalam sisa waktumu, tetapi buatlah doamu, sisihkanlah doamu lebih dahulu, baru nanti yang lain. Amin Bapak Ibu. Katakan sekali lagi bersama Pak Gembala, 3 menit berdoa lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngomong di kanan kirimu sekarang, 3 menit berdoa lebih baik daripada tidak sama sekali. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah roh doamu turun buat umatmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan Roh Kudus untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa, hambamu berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan. Tuhan buka pintu buat umatmu. Tuhan buka jalan-jalan di padang belantara buat mereka. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, tuntun umatmu, tuntun kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah dalam 2 puasa hari ini. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap terima berkat-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu. Terimalah kasih karunia dari Bapa di sorga yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaannya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Sampai ketemu dalam doa puasa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.